Presiden Jokowi mengingatkan menterinya untuk waspada soal itu. Kalau polisi yang dimaki adalah Kapolsek Sukaresik Tasikmalaya. Hai, Jumpa lagi di reactionjabanan.com. Ada cerita? di balik berita bersama gua Tika Panggabean. Dan saya Aku balik ya. Seperti biasa, reactionjabanan.com akan membahas 5 berita terpopuler dalam satu pekan terakhir. Tapi sebelumnya kita ucapin dulu. Oh iya. Minal aidin wal faizin untuk semuanya. Gimana mudiknya? Kebetulan gue gak punya kampung. Oh iya, asli Jakarta ya. Asli Jakarta, lu gimana pulang kampung? Iya dong, Macet? aku tidak melewatkan euforianya itu. Oh, lu cuma ngikut-ngikut Euphoria doang ya? Ngikut Gue pengen Euphoria ke doang kampung aja sih. Kampung Mau orang ikut lagi. Besok tahun depan mana? Kenalin orang tua gitu. Boleh. Oke. Tuh. Nih nanti gue coba highlight ya 5 berita terpopuler ini dari soal Pak Jokowi. Iya, Tika, kemarin yang baru ngumpulin menteri-menterinya ya. Iya, setelah libur Idul Fitri dia Hari ngumpulin- Senin ya. Iya, hari Senin. Jadi habis setelah libur banget kerja. Karena saldo sudah menipis. Oke, saldo konkret sih emang. Bahkan ada yang curhat abis mudik 20 juta terus curhat Astaga, di TikTok. iya. Iya. Karena dia harus ngasih ini, ngasih itu, nginep di sana, nginep di sini, di situ. Ya, wajar sih. Berapa anggaran mudik kamu tahun ini? Gue untung nggak ada ya. Dan satu lagi nih beritanya soal bule yang katanya sempat ya barangkali ya apa viewers Nusantara Negeriku, sobat negeriku sempat ngelihat kali itu. Ya, Tidak memakai sehelai ya, kain itulah. pun, terus foto di pohon keramat Nah, di itu. Bali. Langsung saja toh, yang kelima toh, beritanya apa toh? Langsung saja di peringkat kelima nih, Presiden Jokowi panggil seluruh menterinya ke istana. Ada kata tolong, judulnya seperti itu. Jadi Itu, menteri dan seluruh lembaga negara ya, lembaga tinggi negara. Aduh, deg-degan tuh. Jadi di beritanya gini, Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara dalam sidang kabinet. Dalam pertemuan di Istana Negara itu, Jokowi menyampaikan sejumlah arahan. Intinya ada yang menyinggung soal Mudik, kelancaran kelancaran mudik, apresiasi, ada yang soal nyinggung pandemi COVID, penanganan pandemi yang jadi dianggap menekankan kalau ya jangan lupa walaupun lah. sudah diperbolehkan mudik, jangan lupa kita belum selesai pandemi. Jadi PPKM masih tetap berlanjut ya. Ya, arahannya seperti itu. Dan juga ada arahan soal ini mewaspadai, kalau kabinet itu mewaspadai gejolak ekonomi dari Gimana tuh? luar negeri. Jadi kejadian di luar ada potensi memunculkan gejolak ekonomi di dalam negeri. Nah, Presiden Jokowi mengingatkan menterinya untuk waspada soal itu. Dan satu lagi itu soal menteri harus fokus. Meskipun agenda pemilu bakal segera dimulai. 2024. Ya, kita nggak tahu. Karena kan sempat maknanya belakangan seperti memang apa. udah rame kan, menteri siapa bakal maju jadi calon presiden apa gitu. Mungkin presiden juga khawatir juga ya. Ini menteri kok nggak fokus kerja, malah mikirin pemilu mulu gitu kali ya. Mengingatkan loh ya. Iya, Presiden Jokowi jadi mengingatkan jangan fokus urusan pencitraan. Nggak tahu juga sih. Ini kita ngertiin doang sih. You restart. Gimana sih? Kita ngertiin doang. Tapi menurut lo intinya gimana sih? Tuh apa? Pemilu kan baru 2024, tapi nama-nama tuh udah beredar, bahkan mereka dari kabinet-kabinet. Rata-rata Jokowi memang pun juga mau maju namanya gitu. dari kabinet semua kan, kayak di survei-survei yang disebut Ada Prabowo, ada Sandiaga Uno, ya kan, ada Erick Thohir yang disebut-sebut bakal berpotensi lah jadi capres di 2024. Oke, menurut gue sih ya emang apa ya? Udah ada dorongan dari partai juga kali ya. Jadi gitu ya, begitulah. Oke, lanjut di berita keempat. Lanjut ke berita terpopuler keempat. Setelah kita soal ngebahas Presiden Jokowi ini masih soal mudik. Oh, soal mudik. Iya, soal mudik-mudik terus ketemu keluarga terus liburan ya.
pada kemana. Oh iya, karena juga Liburan ke liburan tempat ya. wisata dan ini berjudul tarif masuk Anyer tembus 80.000. Wow. Anak buah lebay banget AKBP sih gua. Sigit langsung bergerak. Jadi karena Anyer adalah salah satu pantai, satu-satunya pantai mungkin ya yang dekat dengan ibu kota Jakarta. Jadi kemarin itu pas waktu libur Lebaran emang panjang kan tuh ya liburnya ya? macetnya, nauzubillah dari Cilegon sampai pinggiran Anyer itu emang macet, Merak juga macet begitu. Nah di sini tarif masuknya itu bisa sampai 80.000 dong. Padahal normalnya tuh sebenarnya tergantung anjungan ya. Iya tergantung. Oh, Tapi kalau di beberapa ya keterangan ya sebenarnya kisarannya 10.000, 20.000. gitu Cuma nggak kan. tahu juga ya kebijakan apa Iya, yang karena kan menjadi pantainya 20.000. beda-beda sama yang punya begitu. Jadi di sini Polres Cilegon menerima aduan masyarakat soal dugaan pungutan liar untuk masuk pantai jatuhnya. Bandulu Anyer. Oh, di pantai Bandulunya nih ya. Masyarakat mengeluhkan tiket masuk mencapai Rp80.000. Hal tersebut dilaporkan melalui media sosial dan kini sedang dilakukan pengusutan. Jadi di sini Polres Cilegon bernama AKP Arif NY beserta anggotanya ke lokasi untuk melaksanakan penyelidikan. Gitu. Tapi 80.000 saat itu lagi rame-ramenya juga Ya kalau orang biasanya 10.000 terus masuknya tiba-tiba 80.000 saya juga Iya. ngamuk lah. Tapi kan selain di Anyer itu juga yang viral itu yang di Pangandaran, Pantai Pangandaran itu udah jadi kayak lautan manusia, macetnya dari mana-mana Oh iya, sampai lu sempat ke sana? Enggak, kan aku Oh, sempat mantau medsos kan gua anak-anak pantau medsos. anak-anak TikTok dan medsos iya, lah ya. jadi itu juga ramai juga itu. Bahkan mungkin tidak hanya di Anyer atau Pangandaran ya, di lokasi-lokasi wisata lain pun juga mungkin juga padat waktu itu. Tapi jadi Tafi, ya iyalah Tafi. Tapi jadi menikmati nggak sih ketika kayak orang mau liburan tapi malah jadi padat, rame. Kalau aku sih kalau gue sih nggak rebahan jadi. ya. Iya kalau Aku kan nggak tahu penganut sih kalau gue rebahan. tim rebahan sih. Kalau gue Iya. tim rebahan. Kalau aku sih tim rebahan nanti. Tapi bukan anti nama dia, mainstream. tapi bukan nama lu. Anti mainstream nanti Iya, kalau benar. udah sepi baru kita jalan gitu toh. Oke, ini berita terpopuler keempat nih ada komentar Dari dari Andika Ramadan. siapa? Andika Ramadan. Dia bilangnya apa? Hampir semua pantai di Carita dan Anyer diketik parkirannya Pak. Ini bukan barang baru sebab hari biasa pun parkir digetok seenak perut yang jaga. Oh, kalau lagi moodnya bagus murah, kalau lagi moodnya jelek mahal gitu kan. Saran wisatawan lokal sebaiknya jangan cuma ditangkap dan diingatkan tapi langsung tembak di tempat pelakunya. Oh, serem amat. Emang teroris. Udah kayak teroris. Tapi apapun itu deh ya, yang namanya Indonesia kan katanya memiliki daya pikat pariwisata yang luar biasa. Semoga menjadi lebih ramah dengan para wisatawan. Termasuk biayanya. Lanjut di berita terpopuler ketiga. Oke, tadi soal duit yang urusan biaya masuk dari pantai apa tadi? Pantai Anyer. Pantai Anyer ya. Anyer. Nah, ini juga soal duit juga nih, Tik. Aduh, duit lagi. Karena ini membahas konon ini Crazy Rich Polisi. Jadi di Kaltara katanya. Kalimantan Utara. Jadi namanya Bribtu Hasbudi. Ini memiliki beberapa buah bisnis yang menggurita lah yang ceritanya. menggurita. Jadi dia memiliki kekayaan yang fantastis, kemudian dicurigai ternyata dia memiliki banyak bisnis seperti bisnis emas ilegal, Ya, tambang emas tambang emas ilegal, ilegal. terus penyelundupan Baju bekas ilegal. ilegal, penyelundupan daging ilegal. Tapi pada intinya kekayaan yang diperoleh dari Bribtu siapa tadi? Hasbudi itu diduga ada unsur-unsur penyelundupan yang tadi disebut tadi, mulai dari emas. Nah, itu lagi diselidiki kepolisian. Iya. Bahkan beberapa barang mewah yang dimiliki Bribtu Hasbudi. Bribtu Hasbudi kayak Disita ya? iya disita oleh kepolisian, Tik. Semisal kayak semisal sebuah mobil. Alphard, Sebuah mobil Alphard. Honda Civic lah ya, Civic itu juga turbo. disita sama Wih. kepolisian. Padahal kalau Padahal gaji dilihat-lihat, polisi itu berapa? ya kalau dihitung-hitung berdasarkan peraturan dari kepolisian, Bribtu Hasbudi sendiri sebenarnya cuman kalau di total-total ya termasuk dari tunjangan yang mengantongi cuma ya sekitar 5 sampai 6 juta Per lah. bulan ya. Per bulan. Tapi kok bisa se-crazy rich Crazy itu? Rich itu bahkan katanya juga disita juga rumah mewah kan. Oh ya, di Kalimantan Utara itu. Iya, di Kalimantan Utara. Jadi selain sebagai apa tuh namanya aparat, dia juga punya jual bisnis tuh. Kemudian polisi itu menyita 17 kontainer milik
Bribtu Hasbudi yang isinya adalah baju Iya, bekas. Baju bekas yang diselundupkan dari Malaysia. Ya, yang Tapi diduga, masih diduga juga ya. Iya, polisi mengendus kalau pengiriman 17 kontainer ini diselipi penyelundupan narkoba begitu. Makanya polisi membongkar 17 kontainer ini yang sekarang baru berjalan sekitar 9 kontainer dibongkar satu-satu. Jadi kayak mengaburkan lah gitu ya. Ada potensi mengaburkan antara penyelundupan baju dengan penyelundupan narkoba. Karena tapi ini masih diduga lah ya, karena memang prosesnya juga lagi. Tapi kalau di surat izin ininya keluar masuknya itu tertulisnya pengiriman rumput laut. Pengiriman banyak ya, banyak berbeda-beda ya antara penyelundupan baju, tetapi ternyata ada dugaan penyelundupan narkoba tapi surat mengirimkan rumput laut. Jadi gurita bisnisnya luar biasa. Nah, jadi di sini Bribtu Hasbudi terancam dijerat beberapa pasal ya. Ini namanya perlindungan konsumen, TPPU tentang perdagangan juga dan penyelundupan ya, begitu. Jadi, tapi memang ini prosesnya masih berjalan. Masih terus berjalan. Ya kita tunggu aja bagaimana kelanjutan dari perkara dari siapa namanya tadi? Bribtu Hasbudi. Hasbudi. Tapi kalau emang polisi tapi kira-kira ya, itu lu curiga nggak sih misalkan tetangga kamu terus dia polisi? Polisi gitu. Orang baik. Gue percaya seutuhnya sama kepolisian. Ya asal bisnisnya jelas dan halal. Tapi gue berpikir ya, Bribtu Hasbudi itu ketika ke kantor bawa Alphard ya, sama Civic. Terus ketemu komandannya gitu. Siap jenderal. Nanti jangan-jangan jenderalnya yang siap gitu. Nih, ada beberapa netizen tuh bilang begini tahu. Apa? Namanya Sudibyo, bagaimana nasibnya Bribtu Hasbudi di polisi? Saya kira dia menggunakan tugasnya hanya sebagai kedok, biar tidak ada yang bisa menjamah kelakuannya. Masa jeruk makan jeruk, bilangnya gitu, kata sebagian orang. Tapi kalau sanksi hukumnya hanya dipecat dan dihukum hanya hitungan dari kecil bagi dia, hanya hitungan hari kecil bagi dia. Harta dia bisa jadi triliunan. Wong napi seperti Gayus yang hanya miliaran saja bisa nonton golf di Bali. Bahayanya Bribtu Hasbudi bagi orang-orang yang diisi saldo ATM-nya bisa ketar-ketir, bisa tidak. Selama dia tidak menyeret mereka, tapi penyidik harus jeli. Ya itu benar, harus jeli. Sudah lagi nih. Apalagi? Regar SR. Oh iya, Regar SR. Regar SR, maka miskinkanlah dia. Nggak lagi bersabda kan dia? Ngaji deh. Maka miskinkanlah dia, sita semua hartanya kecuali jumlah gajinya selama jadi polisi. Kalau dia jadi polisi 15 tahun dikali 40 juta per tahun, maka sisakan 600 juta biar adil dan dia tidak terzalimi juga. Mudah-mudahan dia akan bertaubat dan sadar diri. Maka sitalah semua asetnya kecuali yang nilai 600 juta tadi sebagai gajinya selama jadi polisi. Ya itu karena memang gampang di tracking kan. Iya. Karena gaji polisi ya tadi saya sebut juga kan sekitar 5 atau 6 juta. Oke, silahkan berpendapat netizen. Lanjut di berita kedua. Reaction. Kenapa ini sih? Rada Enggak, tangan saya di atas loh ya. Enggak ngapa-ngapain. Aku mau pose. Takutnya. Tangan saya ini di atas nih, takutnya kenapa-napa. Enggak, kemarin tuh di Bali ada seorang bule yang dia foto tanpa busana di lokasi wisata yang sakral. Dan itu ada pohon kayu putih di Bali itu, di tepatnya di kecamatan di di Banjarbayan, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Jadi bule Rusia ini foto tanpa selai kain apapun, kemudian dia mendapatkan karma langsung. Ya pokoknya intinya setelah dia melakukan aksi nekat, nggak tahu juga lah dia menganggapnya nekat atau enggak. Ya, pokoknya aksi yang tanpa busana itu di depan pohon sakral. Ya setelah itu ya dia diputuskan untuk dideportasi. Bahkan mendapat sanksi apa sih namanya, sanksi sosial apa sih? Ya pokoknya intinya bahkan imigrasi ya ada rencana untuk menangkal dia ketika memang nanti datang untuk ke Indonesia, nanti bisa jadi dia nggak diterima untuk masuk ke Indonesia. Tapi dia juga mendapat hukuman juga nih, harus bersimpuh di depan pohon kayu putih itu. Oh iya, setelah itu ya, setelah aksi kasih telanjang. Terus dia juga harus mengikuti sejumlah proses ritual-ritual adat untuk bisa meminta maaf dan juga mensucikan diri. Terus juga udah ketemu nih sama gubernurnya Bali kemarin itu. Tapi kemudian
tegas Gubernur Bali untuk agar dia ini dideportasi. Dia namanya siapa sih? Alina Veslava bule asal Rusia yang merupakan dia datang ke Indonesia itu bersama suaminya, dan ternyata dia adalah seorang investor gitu yang punya bisnis di Bali. Oh iya? Iya. Apa investasinya? Aduh nggak tahu deh. Bukan Bitcoin. Tapi di sini mungkin dia kurang pengetahuan. Inilah kalau ada pepatah di mana bumi kau pijak di situ langit kau junjung. Mungkin dia kurang memahami pepatah itu karena dia melihatnya si siapa namanya Alina Vasleva ini fotonya dia itu adalah sebuah seni. Oh, gitu. Menganggapnya begitu. Cuman kelewatan nih, nyata tempat nih. Tempatnya udah tempat-tempat yang kalau kita ngeliat, tempat ini kayaknya auranya beda. Itu kan nggak berani ngapa-ngapain tuh pasti. Itu. Ini menurutnya gimana tuh? Cuman ya karena di Bali kita nggak tahu juga sih, maksudnya. Ya makanya harus hati-hati juga ketika kita pengen foto atau apa, takutnya kan itu tempat yang sakral kan. Iya, ya makanya agak terlarang. Iya, agak inilah apa banyak berkomunikasi lah ke warga sekitar. Nanya dia pasti dijawab kok ya. Oke, lanjut di berita terpopuler pertama. Oke, ini berita terpopuler Tika. Populer banget. Mau gue dibacakan. Waktu mudik kemarin ramai. Jadi ada seorang pria yang dia memaki seorang anggota polisi yang tengah bertugas rela untuk tidak berlebaran bersama keluarga di kampung halaman, terus dimaki oleh salah satu penumpang kali ya, penumpang lah. Mobil mewah jenis Toyota Alphard. Kejadian di Tasikmalaya ya? Kejadiannya di Tasikmalaya, dan dia nggak tahu kalau polisi yang dimaki adalah Kapolres cuy. Kapolsek Sukaresik Tasikmalaya. Jadi ya arogan. Itu lagi momen-momen Idul Fitri ya. Iya, lagi pas mudik-mudik kemarin tuh. Mungkin dia karena tidak terima kali ya apa namanya. Ya atau sini macet situ nggak jalan-jalan. Gitu, pengalihan. Karena kan ketika di lapangan kan polisi punya kebijakan tertentu kan untuk mengatasi di sini ada macet, barangkali polisian ada kontraflow buka tutup kan dia nggak tahu kan. Nggak tahu. Cuman ya alhasil cuma dia marah gitu kan responnya. Karena mungkin kelamaan macet kali ya. Namanya juga mudik bareng-bareng, Pak. Di sini Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan sosok yang memaki polisi tersebut bernama Ferianto. Pak Ferianto. Iya, Ferianto ini memaki anggota Polri ketika tengah bertugas mengatur pengalihan arus lalu lintas di Tasik. Kejadiannya di Pos Singaparna, Kabupaten Tasik. Nah, Perwira Menengah Polri ini menuturkan pengaturan lalu lintas yang menegaskan ya, kalau pengaturan lalu lintas yang dilakukan anggota di lapangan demi kelancaran pengendara, sehingga tak semestinya Ferianto membentak bahkan memaki petugas kepolisian. Tuh untuk polisinya sabar ya. Ya ini sih bener sih, ketika dimaki ya memang polisinya nggak ada respon. Ya maksudnya ya udah gitu kan. Ya udah lewat. Sama-sama capek, sama-sama lapar, apalagi itu waktu masih puasa kali ya. Masih masuk periode bulan Ramadan ya. Ya jelang-jelang Lebaran kan saat itu. Atau udah Lebaran, hari keberapa gitu? Enggak, itu sekitar sebelum Lebaran lah, beberapa hari sebelum Lebaran. Cuma memang ya nggak tahu aja ya, karena kan ya memang nggak tahu sih pengemudi atau penumpang ada kebijakan kontraflow apa, buka tutup kayak apa. Cuma memang ini yang perlu juga disosialisasikan kan secara inian, misalkan harus saling mentoleransi dan menghargai pekerjaan orang lain. Nah, itu benar. Situ Bapak bisa mudik, Pak polisi enggak. Oke, ini netizen ada bilang, Faris Faisal bilangnya, naik mobil mewah belum tentu mencerminkan adab dan etika yang baik. Tangkap proses yang bersangkutan. Buat Pak polisi saya salut, tidak terpancing emosi dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Pak polisinya lagi puasa. Kan gue bilang polisi bahaya. Tapi gue ini loh, itu dia mudik pakai Alphard loh. Nggak tahu lah itu dia mudik atau enggak, cuman dia lagi nggak tahu mobilnya sendiri atau mobil pinjaman maksudnya. Bukan, cuman kalau dia mudik pakai Alphard sampai kampung pasti THR-nya paling banyak nih Pak D gitu. Iya. Tahu gitu gue ke tempat iniannya dia ya. Nanggok kalau orang Jakarta bilangnya nanggok. Ada lagi nih toh, si Rizky Oktorio, untuk diketahui khususnya para pengendara songong. Datangilah ya seperti dia Doi Ferianto itu. Mereka para petugas yang sudah mengorbankan diri dan keluarga untuk tidak mudik dan merayakan Lebaran bersama keluarga dan sanak saudara harus
harusnya masyarakat berterima kasih pada mereka, bukan memaki. Ya betul, saya setuju. Ya walaupun polisi juga ada ininya sih, ada gaji tambahan ketika untuk menjaga mudik. Cuma memang nggak bisa di ini juga ya, saling asik sendiri lah. Kayak kalian lembur lah itu. Iya, cuman ya jangan terus iya memaki atau apa. Saling enakin aja lah. Kita sesama manusia harus saling menghargai. Iya, karena toh lagi periode itu kan macet kan. Oke, itulah tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com selama 1 pekan terakhir. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Sobat Negeriku, Reaction jpnn.com. Kami undur pamit, saya Tika Biantoro dan saya Aristus Setiawan. Salam. Sampai jumpa Sobat Negeriku. Dadah.